Jadi pagi hari ini saya mau muncak lagi. Setelah beberapa bulan saya tidak mendaki gunung. Akhirnya saya diajak teman saya untuk mendaki Gunung Salak. Gunung yang mungkin tidak masuk pada list para pendaki, dengan berjuta misteri dan mitosnya. Inilah dokumentasi saya bersama Gunung Salak, via Bogor. Hari ini kita mau muncak Gunung Salak, tapi lewat jalur Gunung Menir. Nah, dengar jalur non? Jalur yang biasa dilewati sama petani atau masyarakat sini. Saya muncak juga bareng-bareng orang sini karena saya juga orang sini. Jadi, tapi saya baru pertama kali lewat jalur ini, jalur Gunung Menir. Yang lain udah duluan karena saya belum tidur, belum makan, belum ngopi. Kira-kira berapa jam lagi nih Jody ke Pos Bajuri? Pos Bajuri kira-kira sekitar 2 jam kurang lebih. Aduh, Jam setengah kali, jam setengah. berarti target kita muncak kita nge-camp di Target, kalau target Pos Bayangan paling. Pos Bayangan. Pos Bayangan santai. Tidak memungkinkan untuk di puncak ya? Tidak. Lipuh, ini belum sampai di Pos Bajuri. Treknya sangat tertutup. Ini semak-semak karena jarang dilewati. Oke, mungkin hanya warga sekitar ya. Sebenarnya ini bukan jalur pendakian, cuman kalau warga sini mau naik ke atas memang lewat jalur sini. Oke, semangat cuy, minum serasa air es. Dan jalur ini memang jarang dilalui manusia. Saya harus menerabas semak belukar, yaitu bekas pembangunan jalan industri yang sudah terbengkalai puluhan tahun lalu. Per hari 3.000. Buset. Hari berangkat jam 4 pagi. Tapi ini Pak, sebenarnya diperuntukkan untuk apa nih jalannya? Tadinya. Tadinya untuk ini ya, Chevron ya. Oh, Chevron, masih industri ya? Iya, gas. Cuman nggak jadi ya. Oh, proyek terbengkalai gitu. Ini Bapak Firman yang ikut nemenin saya juga. Saya yang nemenin Pak Firman tadinya. Jadi saya yang ditemenin. Waduh, repot Pak. Maaf Pak ya. Ya nggak apa-apa. Pendaki kalem. Nanti jangan gitu ya. Rawan. Lain kali jangan begitu ya. Rawan, kata-kata ada rawan. Sebenarnya jalur ini tidak dibuka untuk umum ya. Hanya dibuka untuk wisata Kawah Ratu. Jadi tidak dibuka untuk Puncak Salak. Hanya warga sekitar yang memakai jalur ini. Untuk simaksi tentunya nanti kami urus di pos Pasir Rengit atau Cidahu. Naik sekitar jam 9 pagi, di mana matahari mulai terasa panas. Dan jalur ini memang jarang dilalui manusia. Saya harus menerabas semak belukar dan pohon-pohon tumbang di sepanjang jalan. Jadi kita menemukan tanaman anggur leweng, salak. Biasanya warga sini memang suka dimakan. Aman Bu. Malam berarti. Lapar belum lama. Berapa jam lagi Pak? 1 jam lagi. Sponsor kuliah. Australia. Aqua. Tiba di Pos Bajuri yaitu pukul 11.30, lebih lambat dari estimasi yang kita harapkan. Setelah itu kita bersantai sejenak, berkopi-kopi ria untuk menunggu zuhur.
Karena niatan kita setelah zuhur kita mulai pendakian Bajuri. yang sebenarnya. Mantap cuy. Sekarang jam Udah enggak lah. jam 12 kurang 20 menit. Naik dari bawah tadi jam setengah 10-an Pak ya. Jam 9. Berarti perjalanan sekitar 3 jam. Dari bawah menuju pos Bajuri. Istirahat dulu. Kalemkeun. Pos Bajuri ini hanya pos satu-satunya untuk jalur pendakian Gunung Salak via Cidahu atau Pasir Ringi, dan sekaligus sumber air terakhir. Selesai ngopi, prepare mau berangkat lagi, kita menuju puncak Salak. 5 km. Mudah-mudahan cuaca mendukung. Karena di atas ini udah mulai gedak-geduk. Waduh, repot Pak. Terus jalan masih dari puncak Bajuri sekitar berapa jam? 6 jam. Kalau kata budget 6 jam berarti saya melewati hampir dari 7 jam. Ya. Gimana treknya Pak Jubed? Baru pemanasan dia bilang. Saya sudah mau muntah, dia bilang baru pemanasan. Kita tidak mungkin bisa menemukan air lagi. Selain air hujan atau kubangan, itu pun bekas air hujan semalam. Suasana hutan yang tropis dan lembab, jarang tersorot matahari, itulah Gunung Salak. Wajar mungkin sedikit melemahkan mental para pendaki. Tentunya dengan segala mitosnya. Setelah mengambil air sebanyak-banyaknya untuk perbekalan di jalur, kami melanjutkan perjalanan dengan tenaga yang kembali segar setelah beristirahat hampir 1 jam di pos Bajuri. Kita tidak mungkin dapat menemui pos lagi selain batas atau patok HM dari pos Bajuri menuju puncak Salakmani, di mana setiap HM-nya itu 100 meter dan 10 HM itu 1 km. Berarti saya harus berjalan 5 km untuk menuju puncak Baru Manik. HM 10. Berarti 1 km. 40 HM lagi, Besti. Waduh. Gestaak pokoknya. Pak Guru, gimana ini perjalanan kita? Baru seperempat berarti. Seperempat. Ada bener tuh. Jadi kita melihat tapak tilas Adinda Thomas. Kita lihat di mana dia jejaknya. Gunung Salak itu bukan persoalan jauh atau dekat menuju puncak, tapi trek yang begitu terjal yang biasa saya temui di gunung-gunung lainnya. Mungkin di gunung lainnya saya menemui trek yang sama terjalnya, diselangi dengan kebanyakan trek landainya. Tapi di Gunung Salak, kamu hanya akan menemui banyak trek yang cukup terjal dan sedikit trek landai. Itu juga yang membuat saya berpikir kenapa tidak kembali saja dan tidur di rumah. Meskipun tenaga sudah tidak ada, mental saya untuk menuju puncak semakin menguat. Sempat saya sudah menyerah karena pundak saya tidak mampu lagi menahan beban tas keril yang saya bawa. Tapi untungnya tidak semua dari kami membawa tas keril dan bergantian untuk menggendongnya. Meskipun sebenarnya saya tidak mau membebani teman, tapi apa daya daripada jalan saya yang lambat dan selalu tertinggal rombongan, terpaksa tas keril saya serahkan pada teman saya. Ini baru trek yang cuma bergelantungan di jalur. Nanti kita akan menemui trek yang benar-benar kita berada di punggungan jurang. Jalur yang cuma setengah meter ketika kamu menengok kanan dan kiri. Itu jurang yang kedalamannya tidak bisa kamu ukur dengan akal sehatmu.
Gojek sudah dia cuma. Repot tuh. Adinda Thomas, kamu ngapain ke sini? Kamu ngapain? Adinda Thomas. Aduh, kita jadi ikut-ikutan capek. Aduh. Berak warung sih pakai.